Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Azwar Mahis, SH, MH. Yang kami hormati, para Wakil Dekan. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Yang kami hormati, para alumni dan peserta klinik etik dan advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Selamat datang pada acara pembukaan Klinik Etik dan Advokasi tahun 2024 kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan mentor klinik etik dan advokasi kepada Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, SHMH. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Yang kami hormati Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Azwar Mahis, SHMH. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun, SHLLM. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisa Putra, SHMKN. Yang kami hormati para mentor dan pengelola klinik etik dan advokasi tahun 2024 serta seluruh peserta klinik etik tahun 2024. Pertama-tama izin kami melaporkan progres kegiatan program klinik etik dan advokasi tahun 2024 yang berdasarkan surat keputusan dekan telah menunjuk 5 orang mentor dan panitia pelaksana untuk melaksanakan kegiatan klinik etik dan advokasi tahun 2024 ini kerjasama dengan Komisi Yudisial.
tahun ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga sejak tahun 2022, 2023 dan di 2024 ini berdasarkan izin Prof kami laporkan berdasarkan hasil seleksi yang telah dibuka oleh panitia. Ada tiga tahapan seleksi yang dilakukan. Tahap pertama adalah tahap seleksi administrasi dari kurang lebih 70 pendaftar melalui Google Form yang sudah disebar oleh panitia. Kemudian dari tahap seleksi administrasi kami seleksi menjadi 30 orang peserta yang mengikuti tes substansi dan juga tes wawancara, dan pada hari ini eh, telah diputuskan oleh tim panitia untuk memilih 20 orang terbaik sesuai dengan kuota penganggaran dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun anggaran tahun ini dari Komisi Yudisial berdasarkan modul dan juga perjanjian suakelola yang diberikan, pendanaan untuk klinik etik tahun ini sebesar 65 juta rupiah yang akan dialokasikan untuk tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kajian yang juga akan dimulai pada hari ini, kemudian kegiatan laboratorium, dan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kepada seluruh peserta juga berdasarkan rencana anggaran belanja yang telah disampaikan oleh Komisi Yudisial, para peserta nanti juga akan mendapatkan berbagai macam benefit, termasuk di dalamnya e-certificate, kemudian pengganti transportasi, dan juga makan selama mengikuti program. Untuk kami laporkan juga, Prof, bahwa untuk pelaksanaan klinik etik tahun 2024 ini terdapat mahasiswa dari dua program studi sarjana, 4 mahasiswa program studi hukum administrasi negara, dan 16 mahasiswa program studi ilmu hukum, di mana insya Allah seluruh peserta akan mendapatkan benefit dari fakultas berupa konversi kegiatan MBKM untuk mahasiswa prodi ilmu hukum dikonversi ke dalam mata kuliah, dan untuk mahasiswa program studi hukum administrasi negara berdasarkan petunjuk terakhir dari KPS, insya Allah program ini bisa dikonversi ke dalam program magang yang ada di kurikulum program studi hukum administrasi negara. Saya kira demikian beberapa laporan yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mohon izin perkenan Pak Dekan untuk dapat memberikan sambutan setelah ini dan juga sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP, sekaligus membuka acara klinik etik dan advokasi tahun 2024. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Aswar Mahis, SH.MH. Ini mestinya sudah doktor, ini dari dulu saja kuliah S3. Itu. Pertama datang saya bilang, ayo kuliah S3 saya bilang, ya kan, supaya bisa daftar Hakim Agung nanti. Itu. Yang sama saya hormati Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Maskun SHLM. Yang sama saya hormati Ketua Panitia ya. Nah, Panitia kerjasama dengan Komisi Yudisial tentang klinik etik dan advokasi Pak Muhammad Aswin Anas SHMH. Yang sama saya hormati hadir ini Ketua Prodi yang punya mahasiswa Pak Dr. Ilham Arisa Putra SHMKN, ya, kemudian para mentor ya. Nah, mentornya ini tidak main-main juga ini Pak Koordinator Wilayah ini. Ini Ketua Departemen ini dua ini yang oh, Sekretaris satu ya Pak Dr. Kadar, Ibu Dr. Andi Tenri, Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, dalam hal ini sebagai mentor, kemudian Pak Dr. Kadarudin,
Sekretaris Departemen Hukum Internasional, juga mentor ya. Begitu juga ada Pak Ismail ya, dengan ini mentornya ada berapa orang? Oh, Ibu Amelia, belum hadir ya. Nah, staf tendik ada Pak Alif dan tentu saja anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Saya kira dalam situasi dan kondisi apapun sebagai umat yang beragama kita dituntut untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang karena tidak bergeser sebutir pasir, tidak jatuh selembar daun kalau itu bukan karena kehendak Tuhan. Jadi bagi orang yang beragama tidak ada yang kebetulan itu. Semua atas izin dan kehendak Tuhan. Termasuk kehadiran anak-anakku sekalian di tempat ini. Mendengar laporan tadi Ketua ya Pak Aswin itu melalui seleksi yang ketat. Dari 70 menjadi 20 ya. Nah, artinya lebih banyak gitu yang tidak masuk gitu. Jadi yang saya ingin tekankan kepada anak-anakku sekalian bahwa ini adalah peluang emas, momentum yang tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum Unhas mendapatkan itu. Ini menjadi salah satu pembeda Anda dengan mahasiswa Fakultas Hukum yang lain. Itu. Nah, Anda punya kesempatan, ruang dan waktu yang lebih untuk mengakses tentang Komisi Yudisial. Itu. Siapa tahu nanti ada yang jadi komisioner di antara kalian di Komisi Yudisial. Atau ada yang jadi hakim nanti. Ya tentu beda dengan hakim yang tidak pernah mengikuti hal yang seperti ini. Klinik etik gitu. Dan advokasi. Nah, sehingga kesempatan ini saya betul-betul berharap ya anak-anakku sekalian memanfaatkan secara optimal. Nanti Pak Koordinator Wilayah Penghubung ya Pak Suarmahis ini akan memberi Anda ya pengetahuan lain yang belum pernah disampaikan oleh dosen yang ada di sini. Ya, karena beliau dalam konteks ini ya praktisi di bidang itu. Ya, barangkali Pak Prof. Maskun kalau beliau berkenan jadi dosen praktisi nanti boleh kita. Nah, itu dia. Sudah jelas Pak Ketua, kan? Maksud saya, ya ini satu slot ruang khusus yang kemudian Pak Aswar nanti bisa isi itu, ya khusus terkait dengan, ya biar bagaimanapun juga ini kan tujuan utamanya Komisi Yudisial ini adalah ingin menciptakan hakim dan peradilan kita yang lebih bermartabat, gitu. Karena tujuan utamanya Komisi Yudisial adalah menjaga harkat dan martabat hakim gitu. Nah, bagaimana hakim bisa independen? Nah, saya Pak Aswar ini keluarga hakim gitu ya. Di keluarga saya itu sudah lebih 10 orang yang hakim gitu. Nah, eh, terkait independensi hakim ini kaitannya dengan advokasi gitu. Ya, ini memang perlu hati-hati karena bisa bermata dua, berpisau bermata dua bisa. Satu sisi ingin menjaga hakim itu independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya gitu. Tapi pada sisi yang lain, ketika itu dilakukan dengan uh, berlebih, saya malah berpikir itu bisa membuat hakim tidak independen. Makanya orang-orang yang masuk ke sini, ke KY itu, integritasnya jauh, mestinya 2 kali lipat dari integritas hakim. Gitu. Karena mereka yang kemudian harus jadi teladan oleh hakim gitu. Mereka yang harus menjaga harkat dan martabat hakim, berarti harus memperbaiki harkat dan martabatnya dulu. Jangan kemudian
Justru orang kaya yang kemudian dalam tanda kutip oknum mencoba main-main dengan hakim gitu. Karena setiap manusia hidup di muka bumi ini ada interest tertentu, ada kepentingan-kepentingan. Jangan kemudian ya tergoyahkan dengan itu. Nah, sehingga anak-anakku sekalian ya melalui kesempatan ini mohon dimanfaatkan dengan sangat. Ini kegiatannya 1 hari atau 2 hari? Oh, sampai September ya, sampai September dengan begitu banyak rangkaian kegiatan. Nah, celakalah mereka yang tidak diambil dalam 20 orang ini, kalau yang masuk 20 orang ini tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Sekali lagi saya ingin tekankan, Anda harus bisa tunjukkan nantinya di ujung bahwa Anda berbeda dengan mahasiswa fakultas hukum lain yang tidak mengikuti ya klinik etik dan advokasi Komisi Yudisial ini. Gitu. Jauh lagi harapan saya Anda akan menjadi teladan-teladan mahasiswa Fakultas Hukum minimal UNHAS dalam konteks sikap, perilaku, dan etika saudara. Karena saudara sudah banyak memperoleh pengetahuan dan juga nanti ikut terlibat langsung ya dalam rangkaian kegiatan dari pelaksanaan klinik etik dan advokasi ini. Sehingga ya suka tidak suka Anda harus sudah lebih tahu dan Anda harus lebih bisa mempraktekkan ya, lebih bisa menampilkan perilaku maupun tutur kata dan sikap yang lebih jauh beretika ketimbang mahasiswa Fakultas Hukum yang lain. Harapan kita Anda adalah duta-duta etik gitu. Gimana Anda mau mengamati etikanya orang Anda sendiri tidak beretika? Kan gitu. Anda mau mengadvokasi orang soal etik diri Anda sendiri, masih harus diadvokasi tentang itu. Jadi momentum ini bukan hanya momentum untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, tetapi momentum ini adalah bagian yang paling penting bagi saudara untuk membentuk karakter dan diri anak-anakku sekalian. Gitu. Tanamkan di hatinya, di pikirannya bahwa saya ini agen dari penegakan etik. Gitu. Oleh karena itu saya harus menjadi sosok yang kemudian bisa menjadi ya berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam konteks soal etika gitu. Nah, kalau orang tua kita dulu mengatakan ala bisa karena biasa gitu. Ya, kebiasaan karakter itu hanya bisa diubah dengan pembiasaan yang baru dan karakter-karakter yang baru. Tidak ada ilmunya. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan telat bangun pagi, hanya bisa dilawan dengan membiasakan diri untuk bangun lebih awal. Gak ada ilmunya. Kebiasaan untuk jujur, gak ada ilmunya. Harus dilawan dan kebiasaan untuk membiasakan diri untuk senantiasa jujur. Nah, mulailah adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dari hari ke hari, mencoba mawas diri, melihat ke dalam diri Anda, ada ndak yang berbeda setelah saya ikut kegiatan klinik etik dan advokasi kaya ini dengan sebelumnya. Kalau tidak, Anda betul-betul berada dalam suasana yang merugi. Nah, itu Tuhan bilang wal asri gitu kan. Nah, gitu. Demi waktu gitu. Anda bayangkan coba ikut berapa bulan ke depan ini lalu kemudian keluar sama aja sebelumnya. Nggak ada gunanya. Kita gagal semua di sini. Gitu. Nah, banyak sekali orang pintar bidang hukum sekarang jadi penegak hukum, pembesar apa semua. Tapi apa? Runtuh karena soal integritas, soal etik. Banyak tuh pejabat di sidang etik, apa KPK di sidang etik, komisionernya.
hakim agung di sidang etik, beberapa profesi hukum yang lain, sidang etik. Jadi ini memang sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap sekali lagi anak-anakku ikuti dan manfaatkan dengan baik ya kegiatan klinik etik dan advokasi ini. Semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini itu kita bisa wujudkan bersama. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan merahmati kita semua dan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya. Oleh panitia kepada saya diminta untuk membuka secara resmi kegiatan ini, maka dengan mengajak kita semua, saya ingin memohon petunjuk, rahmat dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Ahmad Fadila Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi hadirin sekalian. Marilah kita sejenak menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar acara pada pagi hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan ajaran agama Islam dan bagi hadirin sekalian yang non-muslim dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nihmahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan ini kami menghadap-Mu. Kami mulai acara ini dengan menyebut nama-Mu, dengan harapan segala sesuatu yang kami lakukan akan mendapat berkah dari-Mu. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu. Sehingga pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pembukaan klinik etik dan advokasi kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini mendapatkan rahmat di sisimu dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar acara ini berjalan dengan lancar dan tertib. Jadikanlah suasana acara ini penuh dengan rasa saling menghormati dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang baik. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, foto bersama seluruh peserta dengan pimpinan fakultas beserta tamu undangan.